Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Garang dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 22010059. Di sini saya membuatkan satu video sebagai salah satu syarat mengikuti lomba video konten yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mandailing Natal. Di sini saya membuat satu video di mana saya akan membahas tentang perpustakaan yang ada di Mandailing Natal. Sebelum saya masuk ke dalam perpustakaan yang ada di Mandailing Natal, saya ingin menyampaikan bahwa ada satu istilah yang pernah saya dengar, yang pernah saya baca dalam satu buku, di mana istilah itu ialah sejarah itu digali bukan untuk mengetahui tahun berapa orang itu hidup dan kapan ia meninggal, tetapi sejarah digali untuk membatalkan niat jahat daripada kaum kafir atau musyrik atau orang-orang barat, untuk membatalkan niat jahat daripada orang barat, yaitu menghancurkan kebersamaan daripada suku-suku dan bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, terutama umat Islam. Mereka ingin mencerai-beraikan umat Islam dengan cara meniadakan sejarah, dengan cara menghilangkan sejarah. Jadi ketika sejarah itu hilang, orang yang berdekatan saja rumahnya pun, orang yang rumahnya saja berdekatan, tidak akan saling menghargai, tidak akan saling mengenal. Jadi itulah dasarnya mengapa sejarah itu harus terus dikembangkan, mengapa sejarah itu harus terus diperhatikan, harus terus di-up untuk diketahui oleh remaja-remaja, anak-anak pada zaman sekarang ini, agar supaya niat buruk daripada bangsa barat itu tidak bisa tercapai oleh mereka sendiri. Jadi ketika nantinya sejarah itu sudah benar-benar hilang daripada peradaban dunia, apalagi peradaban umat Islam, maka kaum kafir akan merasa bangga dengan pencapaian tersebut, karena tidak akan ada yang bisa melawan mereka kalau tidak ada landasan sejarah. Maka daripada itu, saya ingin mengkaji sedikit tentang bagaimana pentingnya perpustakaan di tengah-tengah masyarakat di zaman yang begitu cepatnya berkembang pada saat sekarang ini. Nah, kita ketahui bahwa perpustakaan yang ada di Mandailing Natal ini, terutama yang ada di Huta Pungkut Jai, ada satu perpustakaan yang sangat menjadi simbol daripada daerah Kota Nopan, Kecamatan Kota Nopan, yang sangat dibangga-banggakan oleh Kabupaten Mandailing Natal. Nah, perpustakaan tersebut menjadi salah satu kebanggaan daripada Kecamatan Kota Nopan, yang kemudian menjadi ikonik daripada daerah Huta Pungkut Jai, yaitu perpustakaan yang ada di Huta Pungkut Jai. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena di perpustakaan yang ada di Huta Pungkut Jai ini, mereka memiliki arsip-arsip yang begitu monumental. Mereka memiliki beberapa simpanan yang bisa menyadarkan kita, yang bisa melihat bagaimana dalam istilah Mandailing Natal tarombo marga itu bisa diketahui. Mereka menyimpan, mereka menahan, ada beberapa replika rumah, misalnya baju adat Mandailing Natal, tombak yang digunakan orang-orang zaman dahulu di masa-masa kerajaan marga untuk berperang melawan penjajah ketika datang dahulu di masa-masa penjajah Belanda atau Jepang. Mereka menampilkan, mereka memperlihatkan, oh seperti ini rupanya tombak yang digunakan oleh marga Lubis, sepertinya rupanya tombak yang digunakan marga Nasution ketika melawan penjajah pada zaman dahulu. Jadi ketika kita ingin melihat apakah sejarah itu memang benar-benar ada, apakah sejarah itu memang ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita, ya kita bisa hadir, kita bisa pergi ke perpustakaan yang ada di Huta Pungkut Jai itu, kita melihat
Apakah ada di situ tombak yang dipakai Marga Lubis? Apakah ada perisai yang digunakan Marga Nasution ketika dijajah oleh Belanda pada saat itu? Bagaimana pakaian adat orang ketika menikah? Apakah pakaian adat kerajaan sama dengan pakaian kaum jelata seperti itu? Di situ kita ketahui bagaimana pakaian-pakaian yang dipakai oleh raja ketika mereka sudah dinikahkan, ketika mereka ingin diberikan nama gelar kerajaannya, seperti yang ketika mereka ingin diberikan gelar kerajaan oleh uh, uh, Kahanggi. Jadi di situ kita akan mengetahui bagaimana pakaian adat Mandailing Natal yang dipakai oleh orang-orang pada zaman dahulu ketika ingin dinikahkan seperti itu. Ketika ingin dalam artian bahasa Mandailing diorjakan seperti itu. Jadi kita ketahui, kita tahu, kita paham. Kita tidak bertanya-tanya kepada ChatGPT, kita tidak bertanya-tanya dengan Meta AI atau sebagainya. Kita tidak bertanya kepada mereka yang ketika kita tanya kepada mereka, ternyata apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang bersifat ambiguitas seperti itu. Sesuatu yang bertentangan terhadap fakta yang sebenarnya gitu. Jadi ketika kita ingin menggali sejarah, kita tidak perlu melihat kepada sosial media atau bertanya kepada kecerdasan buatan pada saat sekarang ini. Tidak, mereka tidak ingin memberitahukan satu hal penting mengenai sejarah kepada kita, karena mereka ingin mencerah-beraikan negara atau umat beragama di dunia ini, terutama agama Islam seperti itu. Itulah mengapa mereka tidak akan mau menyebutkan kebenaran tentang sejarah, karena mereka tidak ingin umat Islam ini terus bersatu atas dasar kekuatan sejarah, atas dasar kekuatan, kalau kita artikan di dalam bahasa Mandailing, kekuatan Kahanggi, anak boru seperti itu. Jadi itulah yang ingin mereka hancurkan pada saat sekarang ini. Lantas itulah jawaban mengapa kita meng-up sejarah pada untuk diketahui oleh anak-anak pada zaman sekarang ini, agar mereka sadar dan tidak terjerumus kepada niat buruk daripada bangsa Barat tadi, agar kita terus satu lingkaran besar melawan mereka di kemudian hari nantinya. Jadi apa hikmah yang harus kita ambil daripada mempelajari tentang sejarah adalah kita tidak lupa terhadap nenek moyang kita, siapa ompong kita, siapa